ke zaman Belanda. Jadi kita masuk ke ruang operasi, langsung bau amis, bau darah, dan itu nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di acara Ngeri Po hari ini, Po ya. Dan Sekarang suasananya gimana beda lagi nih. Iya. Kelihatan dong pasti di belakang-belakangnya gimana. Bapak udah gugup aja nih. Iya nih, hari ini agak-agak nervous, nggak tahu kenapa. Gila, Betul. mungkin ada bintang tamunya hari ini. Berkaitan sama tempat kerjaan. Tempat di mana kita kerja, teman-teman nih udah ada yang ngirimin juga, Iya Cep. loh, ternyata antusias dari Ngeri ini lumayan. Nggak lumayan malah oke banget ya. Iya. Terus ada beberapa teman-teman yang udah ngirimin VT tentang hal-hal yang Mereka alamin selama tugas di sini. Jadi nggak jauh beda sama mungkin yang lain. Ternyata kerja di dunia broadcast juga nggak jauh dari cerita-cerita mistis nih, kita lihat nih kita lihat. videonya. Hai Ngeri, aku mau berbagi pengalaman nih, pengalaman yang menurut aku sih cukup mistis ya, cukup mengerikan lah. Waktu itu gue masih pegang program cukup mistis lah ya, masih dunia lain. Jadi posisinya itu kita lagi ada di Semarang. Semarang itu ada satu tempat namanya Bukit Gombel. Ya legendanya udah pasti tahu lah ya tentang Wewe Gombel nih. Jadi pada saat itu tuh kita syuting seperti biasa, uji nyali. Ada salah satu peserta di tengah-tengah uji nyali dia tuh kesurupan. Dan ternyata kesurupannya agak ekstrim. Si Mbak ini ternyata dimasuki oleh 7 makhluk. Dan cukup sulit ya ngeluarinnya karena dia sampai dipegangin, dikelilingin sama kru-kru yang kebanyakan cowok, megangin tangannya supaya nggak berontak-berontak, nggak lari-lari kemana-mana, tapi tetap mereka tuh kayak kalah tenaga gitu sama Mbak ini. Yang lebih lucu, yang lebih mistisnya lagi dan lebih seremnya lagi adalah pas si Mbak ini kesurupan, tiba-tiba ada satu lampu tiba-tiba pecah. Terus itu lama banget kesurupannya sampai kita harus membawa Mbak ini ke rumah sakit untuk disuntikan obat penenang supaya dia ibarat kata ditenangkan lah. Dan kita ternyata juga nggak sampai di situ, nggak bisa pulang. Ternyata setelah kita ngebawa Mbak itu ke rumah sakit, kita nggak bisa pulang gara-gara ban elf, mobil elf yang harusnya ngangkut kita ke hotel itu juga pecah. Jadi selamat, Anda di tempat angker, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya rasain aja, serem banget sih. Kalau lo ada di situ saat itu, ya diam aja udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau teriak juga mau teriak sama siapa? Jadi gue punya kejadian mistis di kantor sendiri. Jadi waktu itu pernah pulang syuting BBB, itu kayak selesai syuting itu kayak jam 12 gitu. Gue balik ke kantor, terus gue istirahat, tidur dulu lah sebelum menunggu si meeting itu. Terus gue tidur di sini nih. Jadi tuh ada di pojokan ruang di kantor tuh ada pojokan, ada sofa. Nah biasanya tuh pada suka tidur di situ. Nah habis itu gue tidur di situ. Terus kalau nggak salah itu hari Senin, gue ngerasa tuh di samping gue tuh kayak ada yang duduk gitu, kayak ada yang duduk nih di sini nih, kayak ada yang duduk. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Terus gue ngerasa ada yang duduk. Terus kayak bangku gue tuh kayak digesernya tuh kayak main roller coaster gitu, digeret gitu. Tapi gue ngerasa kayak mungkin gue vertigo kali atau apa gitu ya. Udah, karena itu siang hari, jadi gue tidak merasa itu adalah hal-hal mistis. Lanjut di hari kedua, di hari Selasanya. Pas di hari Selasanya itu gue tidur lagi di sini. Pas lagi tidur gitu, jidat gue, mata gue tuh kayak dipegang-pegang, dicolok-colok gitu, digitu-gituin gitu. Nah yang gue rasain tuh gitu, gue tuh kayak ngerasa kesal banget, gue lagi tidur dicolok-colok. Jadi gue tuh mau bangun sebenarnya, cuma nggak bisa. Yang ada akhirnya yang gue rasa itu adalah ngos-ngosan, kesel gitu. Nah abis itu gue cerita sama temen gue,
Iya, gue tadi tidur di situ kayak ada yang megang kepala gue gini-gini gitu segala macam. Terus ternyata kata temen gue ada anak kecil di situ. Kali ini kita udah ngundang salah satu pekerja kantoran. Sama kayak lu, kayak gue, tugas di lapangan melakukan peliputan. Tapi Nah. kerennya kalau lo sekian tahun berkecimpung dengan ikan-ikan, Iya. kalau gue sempat bertualang, kalau ini berpetualang juga nyentuh-nyentuh gue. Ya, ya ini kan? kita langsung perkenalkan aja. Ada Asik. Teh Ula, panggilnya Teh Ula ya? Ya, boleh panggil Wulan atau Ula sih. Teh Ula ya. Nah, Teh Ula, tugasnya di mana sih Teh? Di program On The Spot suka ada liputan-liputannya juga tuh, keliling-keliling gitu, liputan ke berbagai tempat di Indonesia dan di luar negeri gitu. Nah, pernah beberapa kali mengalami hal-hal kayak gitu yang emang nggak ditampilkan di acara, di tayangan On The Spot Oke. sih. Tapi aku pernah mengalami beberapa kejadian yang sampai sekarang wow gitu. Pengalaman pertama kali masuk situ, pertama kali nyemplung di yang On The Spot horor ya. Itu apa yang langsung ngerasain apa sih? Pokoknya yang bikin anjir kok kayak gini ya, atau gue nggak nyangka nih gitu. Itu apa? Oh, waktu pas liputan, udah lama aku nggak liputan jauh. Waktu itu liputan penelusuran suku Bajo. Jadi kita nginep di pulau terpencil namanya Pulau Malenge, di seberangnya Pulau Papan. Itu tuh kan kalau aku nginep, karena aku biasanya cewek sendiri. Jadi misalnya aku cewek sendiri, kameramen tuh biasanya cowok, PA juga cowok gitu. Nah aku tuh kalau liputan keluar gitu biasanya aku selalu tidur sendirian. Cuman ternyata kalau di Indonesia Tengah sama Indonesia Timur rata-rata mereka tuh kan listriknya tuh diatur kan, dibatasin. Ya betul. Jadi pas pertama datang tuh, wow, itu bangunannya bangunan kayu gitu, kasurnya ada kelambunya, ada jendela, pokoknya bangun lama gitu lah ya gitu. Nah itu, yaudah aku sambil tiduran, masuk ke kelambu dong ya. Nah saat itu malam itu tiba-tiba panas banget. Di dalam kamar itu panas banget, gerah. Ini kan perasaan belakang hutan ya, depan laut gitu. Harusnya udaranya tuh sejuk atau gimana lah gitu ya. Akhirnya aku yang tidur tuh antara tidur nggak tidur gitu. Gimana ya ini, aduh kok ini gerah banget gitu. Bener-bener panas, gerah banget. Terus akhirnya, yaudah sampai besok subuhnya aku bangun terus cerita kan ke teman-teman waktu itu. Semalam kalian bisa tidur nggak? Wah dia mau tidurnya pulas banget tuh, tidur mulu tuh dia. Kok kalian bisa tidur sih gitu. Terus pas aku lihat, terus aku ceritain kan apa yang aku alamin semalam. Wah masa sih? Kita kedinginan loh katanya. Wah serius? Pas aku lihat kok kenapa sih emang di kamar ini ada apa? Pas aku lihat dong kan ada jendela di belakang kamar yang kayu itu. Itu pohon beringin gede banget. Tapi emang iya ya Cep, ya kebetulan gue ngerasain liputan Bajonya Wakatobi. Nah di Bajonya Wakatobi itu di Pulau Kalidupa, nginep di rumah warga karena kalau Kalidupa sih nggak ada hotelnya. Belakang rumah warga kan biasa ya kalau di sana kamar mandinya pasti kepisah tuh. Kebetulan Kalidupa bukan versi rumah Bajo yang di atas laut, tapi dia yang di darat. Kamar mandinya kepisah lah ya kan, begitu buka pintu. Bapak kalau kamar mandi, oh di belakang Nona. Oke, belakangnya tuh bukan belakang 2 langkah, belakangnya jauh. Iya, biasanya mereka ngomong gitu itu di sana. Di belakang ternyata Nona. jauh banget. Buka pintu ya kan, bareng sama campers, pohon pisang, ada yang diri, Pak. Warnanya putih. Sampai astagfirullah tuh yang Iya, belakang. Bapak itu langsung astagfirullah ya kan. Hilang Pak, yang namanya genre laki-laki sama perempuan campers itu kabur Pak, kita dua-duanya diri aja gitu wujud. 1, 2, pohon pisang, ketiganya dia pohon pisang lagi, udah itu langsung. Mau namanya kameramen petualang, kameramen apa, kabur Pak, harkat dan derajat semuanya hilang, nggak ada cerita-ceritanya. Tapi pernah nggak sih diliatin atau temen yang ngelihat sosoknya atau akhirnya jadi cerita, gue kemarin digelayutin atau apa? Iya, aku pernah ngalamin juga di tempat lain. Di mana Gimana tuh? ceritanya? Jadi pernah ini sebelum Covid sih waktu itu liputan ke Blitar, di Malang Blitar kan. Memang nah ini kalau di daerah Jawa biasanya kita liputannya penelusuran tempat horor atau apa atau sejarah gitu-gitu. Nah, waktu itu salah satu lokasi yang kita datengin itu makam gantung Eyang Joyo Dikdan. Kita kayak mau penelusuran nih, bener nggak sih makamnya digantung gitu. Terus faktanya tuh seperti apa sih gitu, sejarahnya kayak apa sih. Nah yang Joyo Dikdan ini katanya
masih satu ada kerabat, jadi mertuanya R.A. Kartini kalau nggak salah. Pas kita datang minta izin, ngobrol dulu, pas kebetulan ada turunan Eyang Joyo Digdanya itu waktu itu. Kita ketemu, Pak, bilang lah gitu maksud dan tujuan kita mau liputan begini-begini, izin. Terus akhirnya udah janjian tuh, nah besoknya kita liputan. Nah pas udah mau maghrib kan, pas datang, terus kita nggak nyangka kan ternyata bapak ini kayak menyambut kita sama keluarganya gitu pada pakai pakaian Jawa gitu-gitu ya di depan rumah gitu. Padahal tadinya tuh kita masuk lewat pintu belakang gitu. Terus pas masuk ke rumah tuh mau wawancara kan sambil ngambil gambar di rumah dan sejarah eyangnya dulu tuh di situ kayak gimana gitu. Nah pas kita tuh kayak masuk ke ruangannya, yang ternyata si kamar itu tuh memang jarang didatengin. Oke. Nah aku nanya ke waktu itu minta tolong Pak Gandhi yang jadi driver kita yang nemenin waktu itu buat ngambil lampu di mobil. Pak, boleh minta tolong nggak ambilin lampu di mobil gitu. Dia tuh si Pak Gandhi tuh kayak yang orang linglung gitu loh, yang kayak hah. Selama wawancara juga kan diceritain kalau di sini tuh penunggunya tuh nggak sembarangan, jadi nggak boleh ada sembarangan orang masuk. Kalau ada yang niatnya buruk tuh selalu diliatin gitu, selalu diliatin apa yang ada yang sempat ada yang orang hilang juga di situ gitu, ada yang meninggal atau apalah yang punya niat jelek kayak. Terus ngelihat si Pak Gandhi itu kok beda banget gitu, dari tadi kok dia Pak baik-baik aja kan. Terus si bapaknya tuh kasihan nih masnya udah lelah, pulang aja mas gitu. Pokoknya suruh istirahat. Tapi udah jam 9 malam waktu itu. Kita pulang aja ya pamit gitu. Kan besok juga masih ada liputan. Oh ya udah, Pak aku mau ngambil, kan biasanya kita suka ngasih kenang-kenangan kan buat narasumber itu, misalnya ngasih souvenir atau apa. Nah Pak kita mau ngambil itu, aku temenin yuk ke mobil, mau ngambil souvenir gitu. Ya udah ayo. Nah pas ke mobil itu, pas aku ngebuka pintu tengah, itu kan kelihatan ada cahaya dari rumah. Nah itu tuh ada pantulannya. Si Pak Gandhi tuh ngelihat ada sosok hitam itu tuh ngejar aku juga. Pas aku ke situ, dia juga di belakang. Terus si pantulannya tuh ada di tembok dinding rumah itu, gede banget bayangan hitamnya itu. Nah mulai panik tuh si Pak Gandhi. Waduh, si Bolang mau diapain nih gitu, ngeri. Aku sih cuman kayak ngeliat sekelebat gitu doang, tapi terus akhirnya pas aku nutup pintu, aku jalan. Aku kan kalau jalan suka agak cepet gitu ya kan, agak semi lari gitu. Si sosok itu juga sama, nempelin aku dan agak lari juga. Panik kan si Pak Gandhi itu, dia mundur, nggak sadar, nabrak pohon. Langsung pas drut, mobilnya nabrak pohon. Pak kenapa Pak gitu. Baru tuh pas keluar dari area situ, Baru cerita, Mbak kamu nggak kenapa-napa kan? Kenapa? Dia ceritalah baru, jadi sepanjang rangkaian tadi liputan itu, dia tuh dibisikin terus. Dibisikin gini waktu pas aku di kamar itu. Mulih yo, katanya gitu. Disuruh pulang. Pulang ya. Tapi gue juga nggak paham nih Cep, kenapa dari sebelum running tapping ini, gue tuh dari tadi ngeliat ngikutin kemana-mana sih. Gue ngeliat ada yang ngikutin cewek, bajunya tuh baju tidur, tapi bagian mukanya kelihatan. Tapi di bagian sini nih kayak orang kena kapak apa ya, pokoknya nempel. kayak di Luka. ada bekas luka. luka. Iya, udah ada bekas Jadi luka. nganga. Tapi nganganya tuh sampai kena ke tulang. Jadi posisinya dia tuh sekarang di depan gue Cep ngeliat, tapi palanya teglek gini. Jadi selama dia jalan ya, dia jalan gini, itu tuh palanya oglek gini jalan. Tahu lah, kalau yang bener-bener ngeliat, yang bener-bener bikin serem atau yang bener-bener bikin gila ya kok kayak gini tuh ada. Ada sih waktu pas liputan naik Gunung Gamalama. Oke. Itu di Ternate. Kita liputan mau ngambil gambar ini apa? Makam yang tumbuh sendiri di puncak Gunung Gamalama. Itu katanya makam aulia setempat gitu, yang warga Ternate tuh mengkeramatkan itulah gitu. Nah, dan Gunung Gamalama sendiri kan dianggap keramat bagi masyarakat setempat kan gitu. Jadi ya udah kita minta izin, kita mau naik Gunung Gamalama, terus dia bilang jangan ganjil ya gitu. Nah kebetulan sebenarnya kita waktu itu ganjil. Oke. Nah terus dibilangnya kan emang di sana tuh nggak bisa buat naik gunung, nggak bisa buat kemah. Jadi kita tuh enggak kok, bisa kok seharian kita bolak-balik. Nah sempat
pas di pos 3 kalau nggak salah. Malam-malam itu jam 2 subuh apa jam 3 subuh gitu, arah pulang. Nah di situ tuh aku ngeliat ada sosok bapak-bapak. Oke. Jadi itu si bapak ngapain di sini gitu kan? Karena aku Dan ngeliat nggak pernah ngeliat dari sebelumnya. nggak pernah ngeliat. Jadi bapak itu tuh ngeliatin kita. Terus dia tuh kayak seolah-olah ngelilingin kita dari jauh. Jadi kayak aku mikirnya itu warga lokal kali ya gitu. Cuman kok agak-agak curiga, kok itu siapa sih gitu. Pas ya udah yuk kita lanjut lagi aja yuk gitu. Udah belum istirahatnya? Udah. Nah pas abis dari situ aku ceritalah gitu ya. Bang Muda tadi lihat nggak si bapak-bapak itu? Hah, siapa? Nggak ada. Aku tadi patroli, kok mau keliling nggak ada siapa-siapa. Terus tadi siapa? Ya itu tadi aku yang keliling-keliling itu kan. Kalau di gunung ya begitu biasanya. Terus aku bilang, oh aku pikir bapak-bapak itu tuh emang warga desa sini yang emang yang mau berkebun atau gimana. Ya nggak mungkin jam 2 pagi juga sih Mbak kalau mau berkebun. Dan biasanya warga desa tuh cuma sampai pos berapa gitu, pos 2 atau apa. Nah itu tuh udah tinggi banget, nggak mungkin lah dia ngapain ada di sini gitu. Ya udah pas sepanjang turun itu, nah si Bang Uda tuh udah mulai ngerasain, dia udah tahu pas sepanjang turun itu ternyata ada sosok hitam berjubah yang nempel di belakang aku terus. Baru pas sampai bawah, cuman Gue sampai nggak bisa fokus ngedenger ceritanya Wulan, karena yang gue denger bukan Wulan. Karena yang terus ngomong tuh yang di belakangnya, Oh iya. Ini merinding jadi. dan yang di belakangnya itu apa? Emang badannya kemana?